Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Selasa 26 April 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari sebelum kita dengarkan sabda Tuhan dan kita renungkan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian kata Yesus kepada Nikodemus. Hidup kita manusia, saudara dan saudariku, tentu saja tidak bisa begitu-begitu saja. Artinya bahwa hidup kita manusia ini dari waktu ke waktu pastilah dan harus mengalami satu perubahan. Baik itu perubahan dari sisi fisik ataupun bahkan perubahan dari sisi spiritualnya. Kita tidak mungkin menjadi terus anak-anak, bukan? Kita harus menjadi dewasa juga dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual, seorang manusia akan berubah kalau manusia tersebut, orang tersebut mau masuk ke dalam dirinya sendiri dan membuka dirinya terhadap yang di atas, membuka dirinya terhadap yang maha tinggi. Untuk kita orang beriman, itu berarti membuka diri terhadap Tuhan kita. Atau kalau boleh saya katakan dalam bahasa Injil hari ini, itu berarti harus siap dilahirkan kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, berbicara soal dilahirkan kembali, kita umat beriman sebetulnya sudah dilahirkan kembali dalam Kristus, yaitu dengan pembaptisan yang kita terima dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pertanyaannya,
sekarang adalah mengapa kemudian banyak dari kita orang beriman tetap hidup begitu-begitu saja. Dari sisi spiritual tentunya maksud saya. Hal itu berarti bahwa kita tidak hidup sesuai dengan janji baptis yang sudah dibuat lewat pembaptisan kita masing-masing, di mana banyak dari kita itu diucapkan oleh orang tua kita dan orang tua baptis kita saat kita dibaptis. Kalau demikian, dan apa maksud yang Yesus mau sampaikan kepada Nikodemus yang bisa diterjemahkan, diaplikasikan untuk kita pada zaman ini? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita diharapkan juga dilahirkan kembali, dengan kembali untuk hidup sesuai janji baptis kita. Hidup yang bagaimana? Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberikan kita masukan yang luar biasa dari kehidupan jemaat pertama. Jemaat pertama, mereka hidup sehati sejiwa. Mereka hidup berbagi. Mereka hidup dalam damai. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup seperti jemaat perdana itu, kalau diaplikasikan dalam hidup kita sekarang ini, itu berarti kita hidup harus saling menolong, kita hidup harus saling membantu, kita hidup harus saling memperbaiki dalam kasih, kita hidup saling memaafkan dan mengampuni, kita hidup saling berbagi, kita hidup saling memberi, kita hidup saling memberi damai dan bukannya menciptakan pertentangan dan permusuhan, dan selalu membuka diri dalam ketulusan dan kerendahan hati untuk dituntun oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan sendiri. Jika hidup ini terjadi, maka kita sudah dilahirkan kembali. Jika belum, maka tantangan ada di hadapan kita untuk kita perjuangkan terus. Kita diminta untuk terus membuka diri buat Tuhan agar kita bisa disetir, agar kita bisa berubah ke arah yang diharapkan, agar kita sungguh dilahirkan kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak mudah memang, dan tidak pernah akan mudah. Untuk itu, kita diundang hari ini untuk terus melihat, memfokuskan pada Tuhan Yesus yang sudah menderita, yang sudah wafat dan bangkit bagi kita. Kita buka hati pada Dia agar kita bisa dilahirkan kembali, agar kita diselamatkan. Biarkan Dia bertakhta dalam hati kita, dalam diri kita. Biarkanlah Dia mengambil alih nakoda kehidupan kita. Semoga kita akhirnya sungguh dilahirkan kembali dan kita boleh dan dapat terus hidup sesuai janji baptis kita. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, syukur dan terima kasih atas segala cinta dan rahmat-Mu. Kami sering gagal dalam hidup sesuai janji baptis kami. Gagal hidup sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali dalam Engkau. Bantulah kami agar mampu membuka diri kami dengan cinta padamu serta kerendahan hati, untuk terus diperbaharui oleh Engkau sendiri lewat sabda-sabdamu yang kami renungkan setiap hari. Semoga kami akhirnya boleh hidup sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, segala usaha karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.